Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marco Chandra Bangun ST. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi agenda 2, yaitu tentang akuntabilitas. Akuntabilitas itu dapat terlihat dalam mind mapping yang telah saya buat. Kita bisa perhatikan. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sehingga akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, maupun pribadi. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, dan memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sementara akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Sehingga akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, peran demokrasi, yaitu menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 aspek, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung beberapa dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Di Indonesia, alat akuntabilitas ada 3, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, maka diperlukan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Contoh kegiatan kepemimpinan yang bisa saya lakukan di dalam lingkungan kerja saya yaitu mampu memimpin rapat dan menjadi ketua kelompok ataupun panitia. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, serta memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, juga untuk meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Contoh-contoh yang dapat saya lakukan dalam lingkungan sehari-hari di lingkungan kerja mengenai transparansi adalah keterbukaan tentang informasi dan keterbukaan dalam agenda rapat. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, baik undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Contoh integritas yang dapat saya lakukan di lingkungan kerja yaitu hadir dan absen sebelum jam kerja, juga menghadiri rapat ataupun Zoom meeting tepat waktu. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab institusi dan tanggung jawab perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Contoh tanggung jawab yang bisa saya lakukan di lingkungan kerja yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta melaksanakan tugas piket harian. Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Contoh
keadilan yang dapat saya berikan dan lakukan dalam lingkungan kerja sehari-hari, yaitu melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Contoh kepercayaan yang dapat saya lakukan di lingkungan kerja yaitu berbicara terus terang dengan sebenarnya dan menjalankan perintah sesuai dengan aturan. Yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kepastian. Contoh keseimbangan yang dapat saya lakukan di lingkungan kerja yaitu dapat mengatur waktu dan menjalankan hak serta kewajiban saya. Yang kedelapan, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Contoh kejelasan yang dapat saya lakukan di lingkungan kerja yaitu memberikan informasi sesuai fakta dan memberi perintah sesuai dengan aturan. Yang kesembilan, yaitu konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Contoh konsistensi yang dapat saya berikan dan lakukan di dalam lingkungan kerja yaitu konsisten terhadap keputusan yang saya perbuat serta konsisten terhadap tindakan dan ucapan saya. Itulah nilai-nilai akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terapkan nilai-nilai akuntabilitas dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan tempat kita bekerja. Sekian dan terima kasih.